Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini kami ingin mempresentasikan ilustrasi siklus akuntansi. Saya akan mengenalkan teman-teman saya. Nama saya Rizky Ilham Saputra. Nama saya Putra Setiawan. Nama saya Rega Sutrananda. Nama saya Priyuko. Nama saya Jimmy Saputra. Baiklah, itulah tadi anggota-anggota kami. Langsung saja kami mulai mempresentasikan ilustrasi siklus akuntansi. Ada 10 langkah ilustrasi siklus akuntansi. Langkah pertama, menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Langkah pertama dan siklus akuntansi adalah menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal seperti di sistem akuntansi. Jurnal berpasangan adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis transaksi. Dalam menggunakan sistem ini, untuk menganalisis transaksi kita melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, baca dengan hati-hati penjelasan transaksi untuk menentukan apakah transaksi tersebut mempengaruhi akun aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, atau pribadi. Yang kedua, untuk setiap akun yang dipengaruhi oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Yang ketiga, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan tersebut harus dicatat sebagai debit atau kredit dengan aturan debit dan kredit. Yang keempat, catat transaksi tersebut dengan menggunakan ayat jurnal. Baiklah, langkah selanjutnya, langkah kedua, posting transaksi ke buku besar. Secara periodik, transaksi-transaksi yang dicatat ke dalam jurnal juga dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar atau sering disebut dengan istilah posting. Sebagai tambahan, nomor akun dicatat dalam kolom referensi posting dalam jurnal untuk menunjukkan bahwa ayat jurnal telah diposting ke akun-akun dalam buku besar. Langkah berikutnya ialah menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Daftar saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit atau kredit ke buku besar. Daftar saldo yang belum disesuaikan ini bukanlah bukti keakuratan yang lengkap mengenai buku besar. Daftar saldo ini hanya menunjukkan bahwa jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Namun manfaatnya tetap ada karena kesalahan seringkali mempengaruhi kesamaan jumlah debit dan kredit. Jika jumlah kedua saldo dalam daftar saldo ini tidak sama, maka telah terjadi kesalahan yang harus ditemukan dan dikoreksi. Langkah keempat ialah menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disiapkan, akun-akun harus dimuktahirkan. 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian termasuk beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, akruan pendapatan atau piutang usaha, dan akruan beban atau beban yang masih terutang. Sebagai tambahan, beban penyusutan harus dicatat untuk semua aset tetap selain tanah. Menyiapkan kertas kerja akhir periode. Walaupun kertas kerja akhir periode tidak diperlukan, kertas kerja ini sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari daftar saldo yang belum disesuaikan ke periode, berguna dalam menganalisis pengaruh dari penyesuaian yang ditujukan terhadap laporan keuangan. Langkah 6, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Ayat jurnal penyesuaian untuk campaign consulting disiapkan berdasarkan pada penyesuaian. Setiap ayat jurnal penyesuaian mempengaruhi paling tidak satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Penjelasan untuk setiap penyesuaian termasuk perhitungannya biasanya disertakan dalam setiap ayat jurnal penyesuaian. Angka 7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian telah dibuat dalam posting, daftar saldo yang disesuaikan disiapkan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit. Hal ini adalah langkah terakhir sebelum menyiapkan laporan keuangan.
dan semua kesalahan yang muncul dari proses posting ayat jurnal penyesuaian harus ditemukan dan diperbaiki. Langkah 8. Menyiapkan laporan keuangan. Hasil terpenting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu, diikuti oleh laporan ekuitas pemilik, kemudian neraca. Laporan keuangan dapat disiapkan langsung dari daftar saldo yang disesuaikan, kertas kerja akhir periode, atau buku besar. Laba bersih atau rugi bersih yang ditunjukkan dalam laporan keuangan disajikan dalam laporan ekuitas pemilik bersama dengan penambahan investasi dan juga penarikan oleh pemilik. Saldo akhir modal pemilik dilaporkan di neraca dan ditambah dengan jumlah kewajiban untuk menyamakan jumlah aset. Langkah ke-9. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi agar akun-akun siap digunakan kembali pada periode berikutnya. Ayat jurnal penutup yang pertama memindahkan saldo akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal kedua memindahkan saldo akun beban ke ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal ketiga memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal pemilik. Terakhir, ayat jurnal keempat memindahkan semua saldo akun ke privé pemilik ke akun modal pemilik. Setelah ayat jurnal penutup diposting, semua saldo akun pendapatan, beban, dan privé menjadi nol. Ayat jurnal penutup di buku besar ditulis secara singkat sebagai penutup. Langkah ke-10. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyiapkan daftar saldo setelah penutup. Kegunaan dari daftar saldo setelah penutupan ini adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah sesuai pada awal periode berikutnya. Semua akun beserta saldo dalam daftar saldo setelah penutupan harus sama dengan akun saldo di neraca pada akhir periode. Itulah langkah-langkah siklus akuntansi. Hanya itu yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.